harus mau menerima masukan dari siapapun, sifatnya kritikan, saran, itu bisa kita jadikan masukan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Nah, ini mereview mata kuliah. Ini salah satu juga yang saya pahami waktu kenapa bisa, alhamdulillah bisa sukses menyelesaikan kuliah itu di usia masih muda. Saya selesai S3 itu masih 33 tahun. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan indeks prestasi di atas rata-rata. Nah, itu di setiap mata pelajaran yang saya ambil, saya sudah ada referensi terkait dengan dosen yang mengajarkan bagaimana model pengajarannya, bagaimana model tesnya, bagaimana dengan mencoba menanya atau mencoba mencari informasi pada kakak-kakak senior sebelumnya, sehingga referensi saya terhadap mata kuliah dan dosen itu sudah ada. Bahkan ada contoh kasus, ada beberapa dosen yang penilaiannya di kelas itu mahasiswa yang aktif, saya pasti aktif di kelas. Kalau penilaian dosen harus aktif. Kalau penilaian dosen jawabannya harus to the point, saya tidak akan bikin jawaban panjang lebar. Terus ada juga yang dosen yang membuat yang menyuruh kita mengarang, membuat analisis yang lebih luas dan seperti itulah yang saya bahasakan. Kita mengambil mata kuliah itu sudah harus mereview dan sudah harus ada bayangan. Jadi ya jangan pasrah dengan apa yang diajarkan oleh dosen, kritisi apa yang disampaikan. Terakhir ini adalah mempelajari bahasa asing. Nah, sekarang era digitalisasi, era informasi, tidak bisa tidak. Kita harus belajar bahasa asing. Karena semua informasi, semua literatur, ini sudah bisa diakses dengan mudahnya. Kalau kita tidak mulai belajar itu ya mungkin, ya bukan berarti ketinggalan, tapi ya ada kekurangan. Karena untuk keluar jalan-jalan ke luar negeri, ya tentu tidak pakai bahasa Bugis ke sana, tentu pakai bahasa Inggris. Barangkali seperti itu ya Pak Jamal ya. Siap ya Pak. Kalau ada yang ini di ini saja di ini ya sambil bisa langsung Pak ya, bisa langsung sharing Pak ya. Jelas kalau ini. Ya mungkin ada yang langsung mau bisa langsung, karena ini sifatnya fleksibel Pak ya, Pak Dokter ya. Siap. Nah, ini ada poin-poin penting yang saya ingin sampaikan. Mahasiswa unggul di era digitalisasi. Yang pertama adalah berpikir strategis, komunikasi, melek teknologi, dan kerjasama, networking, jejaring. Nah, ini poin-poin penting mahasiswa. Jadi berpikir strategis. Bahasanya orang ya bekerja cerdas, berpikir strategis, bekerja cerdas. Nah, tentu saja ini menjadi poin penting karena kita bisa memilih topik-topik yang akan kita pelajari sesuai dengan apa yang kita hadapi. Terus yang kedua komunikasi. Nah, ini komunikasi tentu saja membangun komunikasi yang baik dengan semua orang. Jadi saya bisa bahasakan bahwa saya tidak memilih-milih teman. Saya bergaul sama siapa saja. Istilahnya itu juga akan memperkaya saya memahami individu lawan bicara saya, sehingga tentu saja kita akan menyampaikan berkomunikasi dengan lawan bicara, tentu akan kita sampaikan sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Misalnya berbicara dengan tukang beca, berbicara dengan bupati, berbicara dengan dosen, teman-teman mahasiswa, tentu kita harus memposisikan. Karena misalnya berbicara dengan tukang beca, dengan ini ya tentu lain, dengan preman juga lain. Jadi itu teknik komunikasi itu penting untuk bisa beradaptasi dan bekerja sama dengan orang lain.
Terus yang ketiga, melek teknologi. Nah, ini bisa bayangkan, sekarang kan kita seandainya tidak ada teknologi kan kita tidak bisa komunikasi. Kalau masih zaman dulu kan bersurat. Nah, sekarang ini kita bisa tatap muka lewat Zoom, bisa komunikasi dengan baik dengan adanya teknologi. Salah satunya adalah teknologi IT ini, Zoom ini, sehingga kita bisa tatap muka dengan siapa saja. Contoh kasus, saya sering waktu istri anak-anak masih di luar negeri 5 tahun, itu saya sering rapat dari Inggris, pimpin rapat dengan staf saya di Indonesia. Jadi di Inggris itu ada selisih 8 jam, jadi di sana jam 4 sore, di sini pagi, selisih 8 jam. Jadi saya biasanya sebelum tidur malam saya pimpin rapat, staf-staf saya di Makassar itu pagi dengan teknologi. Bayangkan kita bisa berkomunikasi dengan dengan bantuan teknologi. Terus kerjasama. Nah, ini barangkali penting untuk adik-adik mahasiswa mulai berjejaring, bekerja sama dengan temannya, sering berdiskusi, sehingga ya tentu berbeda ketika di pekerjaan itu dilakukan sendiri dan dilakukan bersama-sama. Ya mungkin tetap selesai kalau dikerjakan sendiri, itu mungkin butuh waktu. Tapi kalau dikerjakan bersama bisa lebih cepat, bisa lebih maksimal hasilnya dan seterusnya. Jadi tidak lagi zamannya sekarang bekerja individu. Kita terutama di dunia konsultan, ya kita sangat tergantung dan sangat membutuhkan teman tim untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Misalnya contoh kecil di pekerjaan dokumen lingkungan, dokumen AMDAL untuk bangunan misalnya, ada bendungan yang kita mau bangun, itu kita harus bersama dengan semua disiplin ilmu, minimal ada 7 disiplin ilmu yang tergabung di dalamnya. Ada teknik, ada ahli teknik sipil, teknik lingkungan, ahli sosial, ahli kesehatan masyarakat, ahli biologi, ahli kehutanan, ada sekitar 5 sampai 7 kompetensi yang harus digabung dalam satu pekerjaan. Bayangkan kalau dikerja sendiri mungkin tidak selesai. Nah, seperti itulah. Jadi untuk poin ini sangat penting dalam memasuki dunia kerja. Terus terakhir leadership. Nah, ini leadership seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, mungkin tadi leadership karena leadership ini tidak di sekolah, tidak didapatkan di bangku kuliah. Itu biasanya kita dapatkan di organisasi, belajar organisasi di leadership ini, karena kegiatan ekstra kampus itu yang membuat kita belajar tentang kepemimpinan dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya, era digital menuntut mahasiswa menjadi manusia kreatif yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memiliki mimpi besar, karena nothing is impossible, there is an era. Jadi saya bahasakan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita punya kemauan dan usaha. Tapi tentu bermimpi tanpa usaha ya impossible juga, tidak mungkin. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi langit, buat perencanaan untuk mencapai cita-cita itu. Ya kalau ingin menjadi dokter ya minimal kuliah kan seperti itu. Atau mau jadi pengusaha ya minimal bikin perusahaan. Seperti itu barangkali kata simpelnya. Terus yang kedua, mimpi besar untuk melanjutkan studi ke luar negeri harus dibangun sejak awal memasuki dunia perkuliahan. Nah, ini saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adik-adik di Sistek Baramuli bisa bermimpi kuliah di luar negeri. Jadi tidak ada batasan sekarang. Saya punya beberapa teman lanjut sekolah semua di luar negeri, itu memang dibangun, tidak serta-merta, itu sudah dicita-citakan dari awal, dari masuk kuliah, itu sudah bermimpi bahwa saya akan kuliah di luar negeri. Nah, dari situ mulai dia persiapkan diri, mulai belajar yang baik,
mulai ikut kursus, mulai ikut-ikut seminar dan seterusnya sampai bisa keluar negeri. Termasuk saya kasih contoh istri saya itu ambil S3-nya di Universitas College London, dan saya rasa dia punya mimpi mulai dari kecil. Dia sudah punya mimpi. Kenapa? Karena dari SD SMP itu dia sudah mulai belajar bahasa Inggris. SMP saya tahu, saya sering dengar ceritanya, itu masih SMP dia sudah belajar bahasa Inggris. Karena memang dia berkeinginan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Karena untuk masuk di universitas bergensi seperti UCL itu minimal IELTS-nya 7. Nah, saya pernah tes baru 4 IELTS saya, makanya mungkin tidak sekolahnya di luar negeri, di Indonesia saja. Itu 7, Pak. Jadi TOEFL-nya ya di atas rata-rata lah. Bahkan dia dari SMP sekolah, dia masih ikut kursus bahasa Inggris intensif waktu dia persiapan ke luar negeri. Nah, itu kita harus punya mimpi besar seperti itu. Ketika ada keinginan, ya mulai persiapkan dari sekarang. Adik-adik mulai persiapkan dari sekarang apa yang dimimpikan itu. Misalnya ada yang bermimpi jadi dosen, ada yang bermimpi jadi insinyur, atau profesional jadi konsultan, atau ada yang bermimpi menjadi pengusaha yang sukses. Seperti itu. Jadi dari awal sudah direncanakan peminatannya kemana dan mimpinya. Saya bisa bahasakan bahwa semua bidang ilmu hampir sama, tinggal bagaimana adik-adik menekuni dengan baik bidang ilmu yang dimiliki. Seperti apalagi teman-teman ini kan teknik sipil, peluangnya sangat luas dan lebar. Bayangkan saja, saya sudah doktor, masih mau kuliah teknik sipil, ambil lagi S1, karena ya tuntutan pekerjaan dan tuntutan kebutuhan. Kebetulan ya karena sektor konsultan ini lebih banyak di jasa konstruksi, ya mau tidak mau, karena tuntutan kebutuhan dan tuntutan pekerjaan, ya mau tidak mau saya harus kuliah lagi. Karena kalau untuk bidang pertanian saya sudah selesai, saya sudah mulai dari SMA pertanian, S1 pertanian, doktor pertanian. Saya sudah tamat di bidang pertanian. Saya mencoba mencari tantangan lain dengan mulai belajar teknik sipil, teknik industri, teknik sipil, dan teknik lingkungan. Saya mulai geluti sekarang. Saya dalam pikiran saya, dalam benak saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu belajar sampai akhir hayat. Jadi selesai ini mungkin saya ambil kuliah apa lagi. Sehingga itu membuat saya selalu termotivasi untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Nah, saya sudah punya mimpi besar, saya punya holding, saya bisa mengerjakan beberapa sektor di bidang industri, teknik, dan seterusnya. Mimpi besar saya seperti itu, jadi mulai pelan-pelan saya. Untuk mencapai semua itu kan tentu saya harus belajar lebih giat lagi, saya harus meningkatkan kapasitas saya, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan tuntutan pekerjaan itu saya bisa penuhi. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dunia perkuliahan. Nah, ini bahasa Inggris ini saya coba. Yang pertama, is okay to say no. Jawab tidak. Jawab tidak jika istilahnya ya kalau ada hal yang mengganggu ya jawab tidak. Ya, jangan juga semua dijawab tidak. Jadi ada hal-hal katakan tidak kalau memang itu tidak bisa dilakukan. Hadapi semua tantangan. Jadi face it while you can. Hadapi semua tantangan. Jadi jangan pernah istilahnya ada tantangan dihadapi pasrah dan mundur. Hadapi. Kalau saya sih bahasanya hadapi semua tantangan yang ada. Dosennya killer ya jangan tidak pergi kampus. Ya hadapi saja. Mungkin bisa dihadapi dengan senyum. Atau bagaimana mencari celahnya dosennya bisa akrab dengan baik dengan kita. Saya pernah cerita pengalaman waktu saya lanjut S3
di Unhas, saya kebetulan waktu semester 2 itu sudah ada penentuan promotor. Penentuan promotor untuk membimbing kita karena topik penelitian untuk lanjut S3 itu sudah harus masuk waktu mendaftar. Jadi saya masuk efisiensi pemanfaatan air irigasi, water stress, intermittent irrigation. Tantangannya adalah saya dikasih dosen promotor adalah dosen paling killer di jurusan itu, perempuan ibu-ibu prof yang semua orang takut sama beliau. Bahkan temannya sendiri yang dosen yang sementara mengambil S3 sama saya, sama-sama mengajar di Unhas Fakultas Pertanian, menyarankan, Dot, saya dipanggil Dot atau Bahar, kayaknya kau tidak akan selesai kalau ini yang kau promotor, mau lebih ganti promotor. Kenapa Pak? Dia bilang S2 saja 4 tahun, apalagi S3 bisa kau 10 tahun di kampus. Dan dengan bercanda ya, saya bilang, coba dulu, saya jangan mundur, hadapi saja dulu, hadapi. Dari situ saya berpikir, saya dapat SK, menghadap beliau, apa yang dia tanya, Bahar, kau sudah siap lahir batin? Waduh, sudah ketemu ini. Saya sudah mulai ini. Tapi alhamdulillah saya tidak mundur dari situ. Saya coba cari di mana semua apa istilahnya, kenapa bisa ini ibu atau ibu prof ini sampai mahasiswanya S2 bisa sampai 4 tahun saya pelajari. Nah, saya temukan bahwa beliau harus kita masuk istilahnya seperti ini. Saya bahasanya saya pelajari, saya harus menjadi anak karena dia perempuan, orang tua sudah prof, sudah mendekati pensiun. Saya memposisikan diri sebagai anak. Jadi, Prof, tapi saya mahasiswa, apapun yang kita suruhkan saya siap lakukan. Jadi, dari situ saya mulai sentuh pribadinya, bahkan sampai saya bikinkan PowerPoint, mau persentase saya Prof, saya bikinkan PowerPoint dan seterusnya. Alhasil sampai ada penelitian saya di karena mungkin menarik pada saat itu 2006 ya, 2005-2006. Masuk proposal saya di Dikti di water stress ini dapat hibah nasional, hibah penelitian yang dibiayai oleh Dikti. Saya jadikan dia ketua tim peneliti dan semua saya kerjakan dengan baik dan seterusnya. Alhamdulillah apa yang saya dapatkan, saya selesai paling cepat di angkatan saya, 2 tahun 8 bulan 9 bulan. Semua orang kaget. Bahkan ada yang bercanda, pasti kau baca-baca ini, Prof ini kenapa bisa cepat sekali kau selesai. Nah itu barangkali yang saya bisa sampaikan, bahwa hadapi semua tantangan yang ada, jangan pernah menyerah tantangan yang diberikan, karena di balik itu pasti ada hal yang lebih baik. Nah itu yang saya bisa pahami, dan saya tidak pernah mundur ketika diperhadapkan pada persoalan. Jadi ya bahkan ada beberapa mahasiswanya itu karena tidak berani menghadapi tantangan, bahkan ada yang DO, ada yang mundur, ada yang ya terkatung-katung sampai tidak selesai. Bahkan ada teman dosen, dia mahasiswanya juga, nah bimbingannya itu selesai sampai 5-6 tahun baru selesai. Itu tadi karena dia tidak sanggup menghadapi itu, tidak mengerti bagaimana menghadapi seorang guru besar yang sangat killer dan seterusnya. Terus networking, itu ini jejaring, ini pasti untuk ya di dalam perkuliahan juga ada jejaring. Kita tentu harus bekerja sama dengan teman, apalagi di dunia lepas kampus. Jejaring ini sangat penting karena ya kita tidak bisa mengerjakan sendiri-sendiri, butuh jaring, butuh networking. Yang keempat adalah work-life balance. Nah ini yang saya bahasakan, hidup itu harus seimbang, hidup kerja itu harus seimbang. Karena ya saya beberapa kali dapat pengalaman berharga waktu di Inggris sama keluarga. Saya biasa ketemu orang tua. Itu di Inggris Sabtu Minggu tidak ada yang kerja, istirahat. Bahkan di beberapa tempat saya pernah bergabung di perusahaan Jepang, perusahaan
yang Inggris pimpinannya. Sabtu Minggu itu libur, istirahat. Kerja, istirahat, untuk keluarga itu penting. Itu harus seimbang karena kita terkadang ya sampai tengah malam, kebut semalam teman-teman mungkin teman-teman konsultan dan seterusnya ya, kepepet baru encer otaknya dia bilang. Padahal itu bisa mempengaruhi ini kalau kita sampai larut malam tidak istirahat, itu mempengaruhi kinerja. Sabtu Minggu ya seperti itu. Sabtu Minggu juga masih tetap kerja, itu kelewatan Pak. Istilahnya bukan, kita harus menyeimbangkan ini hidup kerja ya. Nah, memang di beberapa tempat, beberapa kali saya bergabung itu saklek persoalan ini Pak, persoalan istirahat. Ya mungkin itu juga membuat umur mereka panjang-panjang, usia produktifnya panjang dan usia hidupnya panjang. Karena kita ini terlalu banyak mungkin beban fisikis sampai kerja, biar Sabtu Minggu dipakai kerja dan seterusnya. Itu yang ingin saya tekankan, bahwa jangan hanya mengandalkan pelajaran di kampus saja, tetapi kembangkan hard skill dan soft skill. Nah ini penting, saya rasa, untuk menjadi unggul. Mobilnya, jadi ini harus dimiliki keduanya, hardnya dan softnya, sehingga betul-betul bisa kita menjadi mahasiswa yang unggul di masa depan. Pilih karakter baik dengan menentukan dari sekarang ingin menjadi apa, sesuai skill, kompetensi yang dibutuhkan. Jadi dari sekarang kita sudah harus berpikir kita mau seperti apa ke depannya. Jadi adik-adik berpikir sambil kuliah, selesaikan kuliahnya baik-baik, mau jadi pengusaha, mau jadi ASN, mau jadi konsultan, mau jadi apa saja ke depan, kembangkan skillnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Karena kalau tidak ada kompetensinya juga susah. Ke depan mau masuk di dunia konsultan, sekarang ada berlaku SKA namanya, sertifikat keahlian. Jadi harus ikut tes kompetensi, sudah sarjana teknik. Nah, sekarang ini untuk untuk gelar keinsinyuran kan sudah ada insinyur, ada IPU, ada ASN Engineering, ada ACPE. Nah itu semua penting untuk dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, dunia konsultan. Barangkali itu sedikit pengantar Pak Moderator, Pak Ketua, teman-teman. Mungkin lebih banyak pengalaman yang saya sampaikan, sehingga membuka wawasan adik-adik. Apa yang saya ingin bahasakan, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mau. Gantungkan mimpimu setinggi langit, berusaha mencapai mimpi itu dengan berbagai upaya yang dilakukan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Makasih Pak. Saya kembalikan Pak Jamal. Ya, Pak. Silakan kalau ada diskusi-diskusi. Lebih banyak diskusi lebih bagus. Ya, jadi terima kasih Pak Dokter. Jadi hari ini pagi ini mungkin saya sendiri ya mungkin termasuk orang yang tersinggung Pak. Saya pikir dengan umur saya 42 ini berhenti belajar, ternyata wah saya masih harus belajar lah. Jadi ini mungkin tuh ada juga ada yang perlu dibahasakan dan perlu didiskusikan, bahwa ini satu sisi bahwa jangan cuma memburu di organisasi, tapi kita harus menyeimbangkan juga dengan akademik. Itu yang salah satu pelajarannya. Ya, jangan sampai lebih berat di organisasinya tapi akademiknya ditinggalkan. Itu juga yang harus jadi pertimbangan. Oke, ada yang mau didiskusikan, adik-adik atau Bapak Ibu dosen? Karena ada beberapa dosen yang hadir di sini. Saya. Oh iya, silakan Adik Ben dari 2021. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. eh, kesempatan yang diberikan. Saya ingin meminta saran sih sebetulnya. Kira-kira apa saran untuk mahasiswa yang motivasi belajarnya kurang lah begitu? Atau bagaimana cara membangkitkan begitu semangat motivasi belajar begitu? Mungkin begitu. Ya. Oke, langsung saja mungkin Pak Dokter ya supaya kita lebih cair. Mungkin langsung saja ditanggapi Pak. Mbak siap, Benediktus ya. Ya. Siap, mungkin lebih baik. Ya. Kalau saya sih tadi Benediktus, mimpi saya kan memang ingin menjadi sukses. Ya, kalau mau jadi sukses ya tentu harus giat belajar, harus giat menambah ilmu. Kan memang saya bilang saya ingin berubah, Pak. Saya ingin berubah. Saya tidak bisa bayangkan dulu saya sekolah di sekolah pertanian, itu saya ingat saya dulu itu di sekolah mencampur, menanam, menumbuhkan tanaman. Tapi di dalam benak saya harus sekolah dengan baik sehingga bisa merubah nasib saya. Itu yang membuat saya selalu kenapa ingin kuat belajar, kenapa kuat belajar dan ingin mengetahui banyak hal. Ya, istilahnya penjual telur, jangan simpan basketmu di satu tempat. Kalau basketnya bocor atau ini bisa pecah semua telurnya. Jadi begitulah mungkin yang saya ini Benediktus. Saya pahami, jadi kalau Bapak Benediktus tanya berapa CP-nya, saya ada 5 CP. Ada ahli pertanian, ada ahli teknik, ahli lingkungan, ahli pemberdayaan, ahli manajemen. Jadi saya memang keinginan saya kuat untuk selalu belajar. Ya, tips-tipsnya itu tadi mungkin bagaimana membangun itu. Ya, membangunnya ya karena ada mimpi besar yang saya ingin raih. Kalau malas-malas pasti saya tidak bisa raih itu. Barangkali seperti itu apa yang saya alami. Begitu barangkali ya. Jadi Ben ini mungkin sementara kehilangan motivasi Ben ya. Oke, ada lagi Ben? Ada tanggapan atau yang lain? Selanjutnya Pak, pertanyaan masih sampai Ben saran masih saran. Sudah kehilangan motivasi ya. Kalau misalnya kampanye terjadi di kalangan mahasiswa hari ini, apa namanya itu, istilahnya overthinking, itu kira-kira saran Bapak untuk mahasiswa yang mengalami hal demikian bagaimana? Ya, overthinking dalam hal apa ini, Benediktus? Overthinking dalam hal apa? Maksudnya dalam hal apa? Apa yang kelebihan ini overnya di mana? Contohnya saya kalau keinginan mengetahui lebih banyak, overnya itu lebih bagus. Kalau ingin mengetahui lebih banyak, istilahnya rasa ingin tahunya lebih. Nah, itu bagus untuk ini pengembangan kapasitas, pengembangan diri. Kalau rasa tahunya lebih tinggi kan. Asal jangan so tahu, jangan sota bahasanya. Jangan sota. Dosennya sudah kasih tahu seperti ini. Mentang-mentang sudah belajar di Google, lebih ini ya, lebih tinggi bahasanya dibanding dosennya. Atau yang bagaimana yang dimaksud Ben? Yang bagaimana? Over di mana ini? Seperti misalnya Pak, apa namanya? Seperti misalnya sudah bikin kesalahan, terus kita terlarut untuk apa namanya, memikirkan itu masalah, apa namanya itu kayak
Intinya larut itu, Pak. dalam kesedihan. Larut dalam Lah, Pak Jamal larut di dalam kesedihan, Pak Ben. Saya itu Pak Ben. Saya saya panggil bukan adik saja. Saya Dinda. Saya teman. iya, saya itu selalu melihat ke depan. Terkadang saya tidak apa istilahnya ini ada masalah, saya tidak mau larut dalam masalah itu. Pasti semua masalah pasti ada solusinya. Jadi tidak boleh menghindar dari masalah. Saya biasa seperti ini, kalau dapat masalah di beberapa tempat, saya urai satu-satu, karena masalah itu tidak bisa diselesaikan secara bersamaan. Mana pila-pila dulu mana yang harus selesaikan mana. Jadi kita sudah ada skala prioritas yang mana yang urgent yang harus diselesaikan. Karena kalau mau diselesaikan secara bersamaan, pasti biasa mumet, pikiran jadi kalut. Jadi ya, misalnya ada beban tugas di A, B, C, ya tentu yang mana yang urgent dulu diselesaikan, yang mendesak, karena kalau tidak dikerja juga tidak selesai-selesai, mesti harus fokus dulu. Kalau saya sih biasa seperti itu, ada masalah, ada ini, saya pilih-pilih dulu yang mana yang harus saya selesaikan, tugas A, tugas B, tugas C, sehingga semua bisa. Nah, tidak bisa itu bersamaan semua, dikerja sedikit, akhirnya pusing. Pasti tidak selesai. Saya alami seperti itu kalau saya pribadi ya, misalnya menyelesaikan masalah. Dan saya tidak mau larut dalam masalah. Masalah apapun saya tidak mau larut. Saya pasti selalu berpikir lurus ke depan, menatap masa depan. Seperti itu yang saya alami. Barangkali seperti itu, Ben. Ya, kalau mahasiswa sih saya mungkin masalahnya cuma satu. Biasanya sih diputus pacarnya atau ada yang lain masalahnya. Saya rasa waktu kuliah itu tidak ada masalah, kita tinggal datang ke kampus, belajar, dengarkan Bapak dosen mengajar, kerja tugas, selesai. Seperti itu. D1 seperti itu. Karena belum banyak beda kayak kita ini yang sudah berkeluarga, ya lain masalahnya. Sudah punya anak, sudah punya ini, kehidupan yang lebih luas, ada keluarga, ada apa semua, ada seterusnya. Nah itu saya rasa itu yang membuat ini. Tapi kalau mahasiswa ya masih. Makanya saya selalu membahasakan ke adik-adik anak-anak saya, mumpun masih kuliah, masih mahasiswa, pergunakanlah waktu itu seluas-luasnya untuk belajar dengan baik. Pelajari bidang apapun, karena mungkin saja ke depan itu akan berguna bagi perjalanan hidupmu. Anak saya dia lulus di kedokteran, sudah semester 5 sekarang, saya ajari dia bekerja di konsultan, saya ajari dia pergi pembuktian, ini nak kau belajar apa, dia bilang 160 derajat bedanya nih ya. Saya belajar anatomi tubuh, sekarang saya diajari untuk memperlihatkan dokumen, pergi pembuktian, apa ini apa itu, saya bilang belajar, karena dari situ saya bisa mendidik dia untuk mandiri di masa depan. Seperti itu barangkali, Ben. Oke, makasih Pak. Yang lain mungkin ada yang lain atau dari dosen ada yang kita, karena ini betul-betul bukan cuma mahasiswa saja, kita sebagai dosen juga mungkin masih perlu mencontoh dari apa disampaikan Pak Dokter ini. Dari paling mudah 2022 ada tanggapan? Jadi hari Senin ini kita akan sudah mulai proses perkuliahan, nanti insya Allah mungkin sore ini kita share jadwal kuliahnya. Jadi Senin sudah bisa langsung proses perkuliahan. Oke, yang lain? Ya, sharing saja deh. Pokoknya santai saja. Istilahnya bukan berarti saya sudah lewati perkuliahan dengan beberapa jenis. Ada yang raise hand ini, ada yang angkat tangan. Immanuel, silakan. Pak. Ya, silakan, Immanuel. Yes.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mendengar beliau tentang bagaimana membangun semangat untuk belajar menjadi mahasiswa unggul dan paham tentang poin-poin penting dalam menjadi mahasiswa seperti belajar strategis, berpikir strategis, komunikasi, mulai teknologi, kerjasama, dan leadership. Sebagai Bapak, siapa ya, Pak Baharudin yang membagikan materi dari panjang bahan materi dengan kisah-kisah perjalanan studi mulai dari S1 sampai S3 dan kembali lagi belajar untuk ambil S1 dan S2 lainnya. Kira-kira ada tidak Pak momen atau saat Bapak merasa jenuh atau lebih ke saat-saat down gitu. Jadi semua kesuksesan atau tahap-tahap lebih tinggi yang Bapak raih itu ada gak tahap Bapak merasa jatuh atau merasa gagal di tahap tertentu itu Pak, sehingga harus membangun niat lagi untuk kembali bangkit dan berjuang lagi. Mungkin itu Pak tentang masa down atau masa suram gitu dalam proses yang cukup panjang, khususnya dalam hal studi itu Pak. Oke, Manuel gitu ya. Siap. Iya. Bagaimana Pak Jamal, langsung? Langsung aja Pak, langsung. Baik, Manuel. Jadi saya rasa seperti ini. Apa yang itu tadi yang saya bahasakan bahwa saya tidak pernah larut dari masalah, tidak pernah larut dalam masalah. Dan memang motivasi saya kuat untuk selalu belajar Pak. Jadi saya tidak pernah down dan jenuh menuntut ilmu. Saya tidak pernah. Saya S1, S2, S3 saya jeda itu sekolah S2 ke S3 itu hanya istirahat 2 tahun. 2 tahun itu saya gunakan untuk mengumpul uang karena baru lepas S2 itu saya sudah berkeluarga. Istri saya koas. Saya harus membiayai istri saya lanjut dokternya dan saya mengumpulkan uang untuk persiapan lanjut S3. Jadi saya pada saat itu saya mempersiapkan diri untuk lanjut S3 itu saya berhenti 2 tahun Pak. 2 tahun itu saya berhenti dan alhamdulillah dengan keinginan yang besar itu dari tenaga surveyor itu diangkat menjadi tenaga ahli. Jadi dari gaji 1.500.000, 1.800.000 pada saat itu diangkat menjadi tenaga ahli di konsultan Nippon menjadi 8 juta. Saya bilang sama istri saya pada saat itu masih pengantin baru, ini ada uang 8 juta. Nah, dulu waktu awal kerja saya gaji 1,8. Kalau kita tidak pergunakan uang sebaik-baiknya ini untuk sekolah, ini habis uang ini 8 juta. Pada tahun berapa itu? Pada tahun saya selesai S2 itu, saya sudah dapat gaji 8 juta. Apa saya yang lakukan? Saya bilang, kau lanjut sekolah, saya lanjut sekolah. Ada selisih uang sekitar 5 juta lebih kita pakai untuk sekolah. Jadi istri saya ambil ahli di Surabaya, saya ambil S3 di Unhas dengan mencoba mencari bantuan beasiswa. Seperti itu awalnya. Jadi saya tetap gaya hidup 1.500.000 itu, makan Indomie, makan ini. Saya lanjut S3. Seandainya saya berpikir pada saat itu dengan gaji 8 juta ini saya sudah mulai masuk kafe, sudah mulai beli barang-barang apa ya. Tapi saya kencangkan pinggan, jangan rubah pola hidup. Gaji yang 1,5 ini karena bisa hidup dengan gaji 1,5. Sisanya ini pakai sekolah Pak. Dengan selisih itu saya bisa selesai dengan S3. Selesai S3, istri saya ambil ahlinya di Surabaya. Alhamdulillah dengan selisih itu. Jadi saya ketemu pasangan yang memang juga motivasi kuat untuk belajar. Jadi memang saya sama istri termotivasi untuk selalu belajar. Dan alhamdulillah selesai S3,
sambil kerja sambil ini ya saya mulai lagi lirik jurusan-jurusan lain Pak. Jadi tidak ada kata jenuhnya. Sekarang saya masih on di teknik sipil dan teknik industri. Mungkin nanti saya memperdalam lagi lanjut magister teknik barangkali. Kalau selesai S1 sipil saya ini mungkin sudah tahun ini juga saya lanjut S2 lagi teknik sipil. Sehingga tidak ada kata berhenti untuk belajar, tidak ada downnya Pak. Lagian apa sih teman-teman hobi sekolah. Jadi kalau hobi itu Pak gatal ki. Kalau pemain bola tidak main bola kan gatal ki. Gatal ki. Sama pemanjat gunung kalau tidak manjat ya pasti gatal ki. Mungkin ini karena hobi sekolah ya, kalau tidak belajar ya tidak sekolah. Seperti itu barangkali Manuel. Memang saya jarang mengalami apa tadi, mungkin karena memang saya tidak mau pusing dengan masalah ya saya hadapi terus. Barangkali seperti itu. Ya, dari menurut saya selain manajemen waktu yang baik juga Pak, mungkin ini ya, manajemen keuangan ya Pak. Bagaimana yang baik itu sehingga bisa menyelesaikan. Nah itu tadi mungkin yang saya lupa sampaikan bahwa tentu ada beberapa strategi Pak untuk melanjutkan sekolah. Jadi semua saya gunakan. Saya lanjut S2 di Magister Manajemen Pak. Terus terang saya dapat beasiswa. Jadi dulu itu di masa pandemi itu kan dulu saya bocorkan ini kenapa saya sering dapat peluang-peluang seperti itu. Ada beasiswa Universitas UIT itu saya pengen coblos ketua yayasan, dia dapat beasiswa lanjut S2. Saya pakai beasiswa itu Pak. Jadi saya selesai master online. Saya cuma keluar biaya untuk seminar, ujian dan seterusnya, sedikit biayanya Pak. Jadi peluang-peluang seperti itu biasa saya cari. Saya S2 S3 dapat beasiswa Pak Emmanuel. Walaupun tentu saja ada tambahan-tambahan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh itu. Jadi S2 S3 saya dapat beasiswa dosen. Bahkan di S1 dulu saya sampai 3 beasiswa saya, ada beasiswa organisasi, beasiswa apa. Jadi manajemen waktu dan manajemen keuangan ini memang penting untuk kita atur baik, karena tentu saja kalau kita tidak atur baik ya tentu ada yang tidak balance, ada yang tertinggal. Itu yang sering teman-teman biasa lihat bagaimana caranya mengatur waktu Pak Bahar. Kenapa bisa organisasi oke, kuliah oke, dan alhamdulillah bisa sejalan. Saya bilang sebenarnya tergantung kita Pak. Ya kalau ada hal-hal tertentu kita harus ke lapangan, Sabtu Minggu kita tidak masuk kampus ya. Kita pakai berorganisasi, naik gunung, manjat dan seterusnya. Ada hal-hal tertentu, misalnya kita harus di kampus, belajar, mengerjakan tugas dan seterusnya. Dan harus ada skala prioritas diantaranya. Sama seperti ya tergantung kita Pak. Tergantung bagaimana kita istilahnya karena semua saya anggap penting, organisasi penting, belajar penting, dan saya bisa lewati Pak dengan baik. Karena itu tadi ada hal-hal yang mungkin ketika saya harus di kampus, saya belajar dengan baik Pak. Bahkan pernah saya ini Pak, ini cerita-cerita waktu kuliah Pak di S1, saya pernah dulu saya waktu kuliah itu terkesan karena mungkin memang pecinta alam ya, sedikit stylenya kan panjang rambut, celana robek dan seterusnya. Nah ini ketua jurusan saya bilang, ini Pak Bahar kurang rapi. Saya bilang ya Pak, nanti saya perbaiki, rambut saya cukur. Pokoknya jangan lihat bahwa saya ini mahasiswa yang tidak patuh. Saya ini patuh. Saya bisa buktikan Pak, kalau Bapak beri kepercayaan saya, IPK saya bisa lebih dari 3,5. Dan alhamdulillah saya bisa buktikan bahwa IPK saya bisa lebih dari itu. Dan alhasil ya itu tadi memang waktu itu kita yang harus mengaturnya. Kita jangan diatur oleh waktu. Kita yang harus manage itu. Kita yang menentukan mana yang harus saya dahulukan. Ya tentu kalau mahasiswa kan sebenarnya banyak sekali waktunya Pak Iman, Pak Manuel. Banyak waktu kan kalau mahasiswa. Paling kan jam pelajaran kan cuma berapa SKS, berapa jam per mata kuliah kan 2-3 jam dalam sehari. Kalau 2 mata kuliah 6 jam. Nah kita punya waktu berapa jam ini yang tersisa kan?
Barangkali seperti itu, Pak Iya, Ketua. terima kasih. Iya. Jadi kebetulan Immanuel ini kelas transfer Pak Dokter, dari lanjutan dari D3 Immanuel ya, lanjut S1. Jadi semoga bisa lanjut lagi nanti mengikuti jejak Pak Dokter ya. Oke, yang lain masih ada? Ada. Jadi ini baru jam 10.29, tadi kita mulai jam berapa tadi? Jam 9. Oke, masih ada waktu Pak Dokter ya, barang setengah jam, 15 menit. Saya itu senang mungkin berbagi lah, karena alhamdulillah bukan berarti saya ini, tapi apa yang saya alami ini bisa saya share dengan teman-teman yang mungkin ada apa yang bisa dipetik dari perjalanan saya, bagaimana membangun mimpi besar itu dari kampung, bisa tidak pernah bermimpi menyekolahkan anaknya semua di luar negeri kan, seperti itu Pak ya. Jadi istilahnya tidak ada yang tidak mungkin Pak, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan baik dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak pernah bayangkan Pak, saya menangis waktu saya antar anak saya sekolah di Inggris. Tiga-tiganya saya kasih sekolah di Inggris 5 tahun Pak. Saya dari kampung Pak, tidak pernah bermimpi. Dan alhamdulillah dibukakan jalan. Jadi memang banyak motivasi yang saya dapatkan dari internet, dari penceramah, dari motivator, bahwa apa yang kau pikirkan maka itulah yang akan terjadi. Jadi kalau kau berpikir negatif terus di otakmu. Kau harus isi otakmu dengan pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran masa depan, pikiran-pikiran maju, sukses, dan seterusnya. Jangan isi otakmu dengan pikiran-pikiran masalah, pikiran-pikiran apa istilahnya, seperti itu barangkali. Jadi saya itu tidak pernah ini, selalu berpikir positif ke depan. Barangkali seperti itu yang saya alami. Kenapa? Sehingga itu tadi mungkin ya alhamdulillah saya dari perjalanan hidup saya hampir semua mimpi-mimpi saya terwujud. Bisa capai sekolah tinggi-tinggi, punya perusahaan, bisa keluar negeri dan seterusnya. Alhamdulillah dengan mimpi itu saya bisa mewujudkan semua usaha dan doa ya, sehingga apa yang kita pikirkan bisa terwujud. Banyak. Mungkin teman-teman intisari yang dari pelajaran-pelajaran berharga itu seperti itu yang saya pahami, bahwa memang betul apa yang Anda pikirkan maka itulah yang akan terjadi. Sama dengan sekarang berkembang hipnoterapi di bidang kesehatan Pak. Penyakit yang ada dalam tubuh itu bisa kita hipnoterapi dengan pikiran, bisa sembuhkan dengan pikiran. Bayangkan misalnya kalau ketika kita mulai flu bilang sakit kayak ini sakit betul itu Pak, enggak apa-apa ini, pokoknya sehat. Jadi begitu, jadi kita menggiring pikiran kita untuk sakit. Kalau kita sakit main loyo-loyo, telepon bos, ketemu kurang-kurang sehat ini sakit betul itu. Barangkali seperti itu yang saya pahami ya, yang saya ini. Jadi kalau saya bilang saya mau bikin holding company, saya mau bikin beberapa perusahaan yang berkali-kali. Sudah bikin dulu, nanti sambil belajar sambil bikin kan. Saya mulai bikin untuk pertanian, bikin untuk ini. Karena kalau saya tidak bikin wadahnya, tentu saya tidak akan mencapai itu. Saya cuma bermimpi saja punya holding, baru tidak memulai. Memulai kan tinggal ke notaris, bawa KTP 2, selesai itu bayar 3 juta, 4 juta, ya punya holding kan. Nah, setelah itu pelajari, perbaiki, dan seterusnya. Itu yang saya alami dalam perjalanan karir saya. Begitu Pak Immanuel, Pak Ketua. Oke Pak, terima kasih Pak, ini motivasinya. Yang lain, kita masih punya waktu. Oke, masih ada Bapak atau dari dosen ada tanggapan? Adik-adik, silakan santai saja, santai. Pokoknya disampaikan saja apa yang ada di pikirannya, di benaknya, karena
Jadi salah satu juga tadi menyampaikan pendapat juga ini penting. Istilahnya walaupun ini ya sekedar untuk sharing, bertanya atau apa, mungkin menyampaikan itu juga penting untuk mahasiswa karena seperti yang saya bahasakan tadi deh, di kelas itu kita harus aktif, bertanya, aktif, mengerjakan hal-hal yang ditugaskan oleh dosen. Saya tuh kenapa saya bilang seperti ini, saya lihat betul itu anak saya di sekolah baru kelas 3 SD Pak, sudah disuruh berdebat sama temannya. Format kelasnya, format bangku belajarnya itu sudah diformat untuk diskusi, bukan untuk berhadapan dengan ini. Sudah di setiap grup diformat untuk diskusi, baru kelas 3 SD sampai SD. Dia dilatih untuk menyampaikan pendapat dengan bahasa anak kecil ya. Nah itu penting untuk dilatih, tidak bisa tidak. Memang kita mau bilang tidak kalau kita menyampaikan saja sulit. Barangkali seperti itu adik-adik, kalau ada pertemuan-pertemuan ya aktif saja, aktif. Mau benar mau salah ya pun aktif, paling tidak ada respon yang bisa disampaikan. Silakan deh, santai saja. Iya, jadi ini kan salah satu motivasi juga bahwa ternyata tidak ada kata akhir Pak ya untuk belajar ya, semua masih bisa, semua. Ini mungkin yang kayak contoh Immanuel dari Politeknik yang pindah ke S1 ya, nanti bisa lanjut lagi ya. Yang tadi ada bahasa Immanuel bahwa pentingnya manajemen keuangan juga ya, itu karena beliau ini kan kerja sambil kuliah, jadi mungkin bahasa itu yang muncul Pak ya. Oke, adik-adik masih ada? Jadi, oh ya, ada yang raise hand, kami silakan. Andi Natasha. Silakan Natasha. Yang raise hand ini, yang angkat tangan, gimana? Dari suaranya? Atau gimana nih? Natasha atau ketindisan, raise hand-nya atau gimana? Oke, sambil menunggu responnya, Pak Dokter, tadi saya mau bertanya juga bahwa motivasi itu kan bisa lahir dari diri sendiri, bisa lahir juga dari eksternal, bisa juga lahir dari karena ada momentum yang terjadi. Faktor momentum inilah yang mungkin berbeda-beda dari semua orang atau personil. Ada mungkin momentumnya harus melihat orang lain, ada juga momentumnya karena ada benturan, mungkin karena ada sesuatu masalah atau apa. Nah itu yang mungkin jadi salah satu pertimbangan juga Pak. Nah kalau yang boleh tahu momentumnya Pak Dokternya ada di mana Pak? Maksudnya pada saat yang membuat semangatnya itu sambil sharing ini Pak Dokter. Terima kasih Pak. Siap. Ya momentum
Saya barangkali bilang seperti ini. Yang pertama itu awalnya saya kenapa saya motivasinya kuat. Saya seperti ini mungkin curhat ini. Saya ya waktu memutuskan untuk mencari pasangan itu ini curhat. Yang saya incar itu dokter. Nah, untuk mensetarakan saya punya kemampuan ini, saya harus minimal master untuk mendapatkan dokter ya, seperti itu barangkali momentum yang saya rasakan. Kenapa? Karena saya dari kampung, Pak. Dari kampung, tidak punya apa-apa, mencari pasangan hidup yang lebih baik, misalnya seperti itu ya. Mungkin saya cari dokter yang tinggal di kota, hidupnya mewah, dan seterusnya. Jadi paling tidak, saya punya potensi, paling tidak harus ada bekal juga, ada modal juga kan. Sehingga saya memutuskan untuk kuat untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Itu tadi semua momentumnya adalah untuk berubah. Saya dengan niat ingin berubah, Pak, ingin berubah. Seperti bahasanya Pak Bahlil di beberapa tempat, untuk memutus kemiskinan saya harus jadi pengusaha. Jadi kalau saya bisa bilang untuk memutus apa istilahnya memutus kalau mungkin saya bahasakan untuk merubah nasib saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dari orang tua saya yang petani. Salah satunya lewat pendidikan, tidak ada kata lain, Pak. Saya tidak punya modal. Saya tidak punya modal, saya tidak punya uang. Nah, contoh kecil ketika ijazah saya S2, tentu gajinya tidak sama dengan S1 atau D3, Pak. Tentu saya pasti digaji lebih tinggi dari itu, dari S1, S2. Dengan modal sedikit itu untuk melanjutkan pendidikan, bayar SPP. Waktu saya kuliah itu, S2 itu bayar 2 juta, 3 juta. Jadi ada sekitar 25 juta sudah bisa master. Saya, hitungan ekonominya saya master, pasti saya digaji lebih tinggi dari S1. Momentum-momentum seperti itu yang saya gunakan, termasuk sampai melanjutkan pendidikan S3. Semua bilang, untuk apa anak kau kerja di konsultan, tidak dipakai itu S3 itu di konsultan. Saya betul tidak dipakai, tapi sekarang saya rasakan, Pak, terus terang dengan memimpin perusahaan dengan gelar doktor, tentu yang punya pekerjaan, yang memberi pekerjaan tidak bertanya lagi apakah Pak Bahar bisa kerja atau tidak. Yang dia tanyakan, ada di waktunya Pak Bahar. Karena dia sudah lihat bahwa saya sudah punya kompetensi, Pak. Saya sudah menyelesaikan S3. Saya sudah menyelesaikan beberapa kampus. Walaupun sambil diisi, sambil ini kan tentu saja tidak bisa mungkin ini istilahnya dapat gelarnya dulu, isinya sambil baca, sambil diisi. Barangkali seperti itu, Pak ya. Pak Jamal ya. Jadi momentum-momentum seperti itu yang saya gunakan. Ya banyak itu. Pak Bahar ada di waktunya kerja ini. Jangan sampai banyak sekali pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Nah, dia tidak bertanya lagi, bisa juga kerjakan ini Pak Bahar. Dengan melihat gelar misalnya seperti itu ya. Barangkali seperti itu momentum-momentum kecil seperti itu yang saya gunakan. Nah, ini momentum kenapa saya kuliah lagi S1 teknik, karena ya saya memimpin beberapa perusahaan konsultan. Tentu saja ketika saya tidak punya wawasan yang luas tentang bangunan, tentang irigasi, tentang jalan, berdiskusi dengan pemberi pekerjaan, berdiskusi dengan tenaga ahli, berdiskusi dengan siapapun terkait dengan pekerjaan itu, kalau tidak ada pengalaman, pengetahuan sedikit, tentu tidak bisa. Nah, itu yang membuat saya belajar lagi untuk mencoba memahami bidang sipil, bidang lingkungan, dan seterusnya. Barangkali seperti itu, Pak Jamal. Memang setiap setiap ini ada momentum yang saya alami. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi untuk terakhir kali kami silakan lagi untuk adik-adik sebelum kita akhiri, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Karena ini
ini kesempatan yang langka bisa bersama kembali dengan Pak Dr. Bahar. Mungkin kalau kita minta waktunya lagi mungkin belum tentu beliau bisa ya. Jadi ini momentum yang bersejarah lah. Oke, masih ada tanggapan? Pertanyaan? Mungkin masih Pak, masih berpikir ya. Mungkin Pak Dokter bisa share akun medsosnya atau bisa komunikasi, mungkin ada IG atau apa yang bisa dihubungi oleh adik-adik kami. Atau biasa apa kayak Facebook atau IG, Pak? Iya, saya di Facebook ada Bahar bin Burhan, nama saya Bahar bin Burhan, ya Facebook, WhatsApp, ya itu yang ini. Kalau IG mungkin saya tidak pakai IG, saya pakai email, ya IG. Jadi saya itu tadi termasuk memanfaatkan teknologi ini sesuai kebutuhan. Jadi ya betul. Ya, karena terkadang juga kalau kita tidak memanfaatkan dengan bijak, ya habis waktu. Baca Facebook, baca ini, baca itu ya. Jadi kita pintar-pintar melihat ini apa teknologi ini bermanfaat untuk ini. Jangan sampai ya sama kalau dalam waktu senggang saya buka Facebook. Tapi kalau dalam apa sibuk pekerjaan, sibuk ini biasa saya tidak lihat. Dalam hal tertentu memang saya buka malam menjelang tidur saya buka dan seterusnya. Ada juga seperti itu, jangan sepanjang hari medsos yang tidak berguna, ya bukan tidak berguna, kalau sekedar tahu perkembangan temannya tidak apa-apa, tapi kalau hampir setiap hari itu terus yang dikerja dibuka, itu juga menjadi masalah, pasti menyita waktu. Ya kalau digunakan untuk googling jurnal, cari informasi yang bermanfaat untuk kuliah, bekali diri, itu sangat bermanfaat. Barangkali seperti itu. Jadi teknologi ini juga harus digunakan dengan bijak. Karena ya itu tadi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Ketika kita memanfaatkan dengan baik, sisi positifnya tentu luar biasa. Tapi sisi negatifnya ya tentu ada juga, pasti banyak juga sisi negatifnya. Seperti itu barangkali. Oke, terima kasih Pak atas. Jadi adik-adik yang mau melihat komunikasi bisa dengan lihat Facebooknya Pak Baharudin Burhan Pak ya. Oke, karena tiada lagi, karena ini sudah pukul 10.45, 10.46, jadi terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Insinyur Haji Baharudin Burhan, SP, MS, MM, sementara ambil MH juga Pak ya, sementara kuliah lagi jadi insya Allah ST, MT, wah masih panjang Pak ya. Atas waktunya, jadi insya Allah Pak, kan kami kalau ada keperluan atau apa yang berhubungan dengan masalah kita bisa hubungi lagi Pak. Mungkin terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Ketua STT Baramuli yang telah meluangkan waktu. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa dari angkatan 2002 sampai 2018 yang hadir di sini, kami ucapkan selamat. Hari Senin kita sudah mulai perkuliahan semester akhir 2022-2023. Mungkin akan berbeda penekanannya karena ini sudah masuk pada untuk 2019 sudah harus menyelesaikan perkuliahan kita tuntut di akhir 2000 semester ini sudah bisa ada yang bisa selesai untuk 2019. Oke, terima kasih atas waktunya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya semua.